Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Mirza Mustaqim, NPM 2435 10 629. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek atau UAS saya. Jadi digit terakhir NPM saya itu yaitu 9, jadi saya memakai dataset ke-6 yaitu kanker tiroid menggunakan machine learning, decision tree, random forest, SPM, dan KNN. Yang pertama itu latar belakang dan dataset. Kanker tiroid adalah keganasan kelenjar endokrin yang umum dengan risiko rekurensi signifikan. Prediksi rekurensi berbasis data membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat. 100 sampel pasien, 10 fitur klinis, 49% rekurensi yes, 51% tidak rekurensi. Fitur dataset: age, physical examination, gender, patologi, smoking, causality, AX smoking response, AX radioterapi, recurrent atau target. Yang pertama itu eksplorasi dan pembersihan data. Yang pertama itu inconsistable, standing gender smoking recurrent. Yang kedua outlier age negatif dan lebih besar dari 100, non imputasi median. Yang ketiga itu matching values, age, gender, SM dan median dan modus. Nilai ambigu, smoking sama dengan non lalu diimputasikan. Jadi distribusi rekurensi kanker tiroid itu yes 52% dan no 48%. Jumlah pasien berdasarkan rekurensi 52 yes, 48 no. Insight, distribusi kelas target seimbang 52 tidak kambuh dan versus 48 kambuh sehingga model tidak bias ke satu kelas. Physical examination tidak normal, patologi papillary multifokal dan responsi buruk cenderung lebih banyak mengalami rekurensi merah. Fitur engineering dan korelasi. Heatmap korelasi antar fitur. Fitur baru, age_group, usia dikelompokkan 0 lebih kurang 20 tahun, 1 20 tahun sampai 40 tahun, 2 40 tahun sampai 60 tahun, yang ketiga di atas 60 tahun. Fitur baru, smoking race, kombinasi smoking plus high smoking menjadi variabel risiko biner. Encoding dan normalisasi. Label encoding semua fitur kategori standar, scalar, zero main, unit variansi. Insight. Responsi berkolerasi paling kuat dengan recurrent 0,74 diikuti gender 0,36. Keduanya layak jadi fokus analisis lanjutan. Principal Component Analysis (PCA). Scree plot menunjukkan 9 komponen menjelaskan lebih besar 80% varian. Scatter PCA 2D memperlihatkan pemisahan parsial kelas kambuh merah dan tidak kambuh hijau mengkonfirmasi fitur mengandung sinyal prediktif. Clustering comments. Metode elbow comment clustering. K sama dengan 3 optimal. Metode elbow menunjukkan titik siku di K sama dengan 3. Yang ketiga, tiga profil pasien. Klaster berbeda mewakili profil klinis yang berbeda. Tanpa supervisi, KMS menemukan pola alami tanpa rekurensi. Pemilihan model dan cross-validation. Decision tree, CP akurasi 82,50%. Random forest, CP akurasi 88,75%. SPM, RBF, CV akurasi 88,75, KNN CV akurasi 88,75. Yang selanjutnya ROC, KV, dan Future Importansi. Insect, kurva random forest hijau paling dekat ke sudut kiri atas menandakan kemampuan membedakan kelas kambuh dan tidak kambuh terbaik. Aus sama dengan 0 dibandingkan model lain. Insect responsi menyumbang 51% kontribusi prediksi, jauh melampaui fitur lain menjadikan faktor klinis yang menentukan rekurensi. Yang terakhir kesimpulan, data cleaning berhasil. Inkonsistensi, outlier edge, dan missing values berhasil ditangani secara sistematis. Dataset seimbang, distribusi kelas 49% versus 51% tidak memerlukan penanganan
imbalance khusus responsi prediktor #1. Fitur importansi 51,9% respon terhadap pengobatan paling menentukan rekurensi. Random forest terbaik. Approach 0,9600 kemampuan diskriminasi terbaik di antara 4 model yang diuji. Kamin sama K sama dengan 3. Teridentifikasi 3 profil klinis pasien berbeda tanpa supervisi. Rekomendasi dan penutup. Gunakan random forest sebagai model produksi. Yang kedua, fokus pengumpulan data pada fitur, responsi, dan facility. Terapkan smooth jika dataset lebih besar menunjukkan imbalance. Integrasikan ke clinic decision super system. Eksplorasi fitur tambahan TSH, T3, T4, dan hasil USG steroid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.